Ini kami datang ke PN Surakarta, kami mendampingi klien kami yaitu Dr. Andes Aryono Lestari. Jadi kami ini menamakan dirinya sebagai tim Gibran, jadi giliran berantakan. Ini kami ingin menggugat bahwa Pak Aryono ini standing legalnya adalah sebagai seorang alumni Universitas Negeri Surakarta yang asli, jadi bukan yang seperti yang disampaikan itu, tapi betul-betul Universitas Negeri 11 Maret. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan secara hak politiknya, begitu. Yang kami gugat adalah yang pertama Almas, jadi Almas Saufik Biru, Rea, dan Gibran Raka Buming Raka sebagai yang sekarang adalah calon wakil presiden dari Pak Prabowo, gitu. Dan KPU ini kami masukkan sebagai turut tergugat. Jadi agenda hari ini kami akan mendaftarkan gugatan sekarang ini. Ini mumpung hari ini kan juga pengumuman dari KPU tentang penetapan calon, begitu. Mungkin ada pertanyaan. Gugatan yang disampaikan ini apa, Mas? Gugatannya yang pertama kan jelas, yang pertama satu itu adalah gugatan bahwa Gibran dengan hasil dari Mahkamah Konstitusi kemarin kan kami rasa, kami sebagai masyarakat, Pak Aryono sebagai masyarakat itu tidak berkeadilan. Nah, disitulah kami ingin menggugat bahwa Gibran ini seharusnya tidak bisa maju sebagai calon wakil presiden, begitu. Karena juga putusan MK kemarin walaupun mengikat dan final, tetapi belum dirasa kami masih ada hal-hal yang legal yang harus dilewati dulu sebelum langsung didaftarkan, begitu. Pada prinsipnya bisa saya tambahi, ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum ya. Jadi di sini Almas kita gugat sebagai tergugat 1 dan Gibran Raka Buming Raka sebagai tergugat 2. Karena di sini dalam gugatan uji materi yang dilakukan oleh Almas, itu di situ terjadi pengaburan atau pembohongan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta. Padahal di sini tidak ada namanya Universitas Negeri Surakarta, yang ada hanyalah Universitas Surakarta atau disebut juga UNSA. Nah, dalam hal ini seolah-olah juga Almas itu melakukan dagelan politik ya, dan dagelan hukum juga, di mana dia itu menggugat, terus mencabut, terus memasukkan kembali. Nah, dan dari hasil putusan itu Gibran sangat menikmati dari hasil putusan tersebut sehingga bisa maju menjadi cawapres. Nah, dari sini kita melihat ataupun
prinsipal kami itu menilai bahwa di situ telah terjadi perbuatan melawan hukum yang di mana MK itu memutus ya karena pamannya ya. Jadi seolah-olah kita ini disodori, dipaksa dalam pemilu ini kita disodori pilihan yang kita tidak bisa menolak gitu. Masyarakat disodori ini loh cawapresnya yang sudah capres atau cawapres yang sudah dipersiapkan. Nah, kita merasa ataupun terutama prinsipal kami merasa sebagai lulusan Universitas 11 Maret atau Universitas Negeri itu yang dimaksud merasa sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan. Ya, dia mewakili juga otomatis masyarakat yang punya hak politik di seluruh Indonesia yang jumlahnya notabene DPT-nya kalau nggak salah 204 sekian juta gitu. Nah gitu. Mungkin Pak Aryono mau Terima kasih. Saya memang sebagai warga masyarakat merasa sangat terusik dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Almas itu, karena menurut saya itu betul-betul menabrak hukum. Bahkan Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra itu mengatakan itu penyelundupan hukum. Dan Jokowi termasuk putranya Gibran itu sama sekali tidak menganggap itu pelanggaran hukum. Kita melihat dia biasa-biasa saja, tenang saja, malah bangga. Terakhir Gibran ngomong bahwa kami akan menang dalam satu putaran. Sombong sekali ya. Sombong saja sekali. Pak. Bahkan ngomong saya tenang Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Mestinya Pak Prabowo pun tersinggung, terhina dengan itu karena dikecilkan seolah-olah Pak Prabowo tidak bisa menyelesaikan apa-apa kalau tidak ada Gibran. Ini menyakitkan banget. Dan satu hal lagi, bahwa kalau Gibran disebut sebagai mewakili kaum muda, tidak, karena kaum muda yang harus diwakili itu mereka yang berjuang dari bawah, berdarah-darah. Itu baru kaum muda. Tapi kaum muda yang langsung dari anak kecil menjadi langsung cawapres itu tua sekali prosesnya. Itu sangat tua dan itu mengganggu demokrasi ini yang saya gugat itu. Jadi saya memberanikan diri untuk menggugat karena saya warga negara dan saya mewakili yang lainnya. Optimis dengan gugatan ini karena yang jelas sudah ada putusan dari MK yang menyatakan bahwa Pak Usman sebagai pamannya Mas Gibran itu jelas sudah disanksi berat oleh MK walaupun dicopot beliau sebagai ketua Mahkamah Konstitusi walaupun memang tidak dipecat secara tidak hormat, tetapi beliau tetap menjadi anggota Mahkamah Konstitusi. Di situ jelas bahwa ada permasalahan hukum yang fatal, bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua MK Pak Anwar Usman. Dan kami yakin bahwa gugatan ini pasti akan diterima karena bagaimanapun produk yang cacat hukum itu pasti juga selanjutnya akan bermasalah dengan hukum yang lain. Saya